Pemirsa, mungkin Anda masih mengenang sosok pria yang satu ini. Dialah Hari Rusli. Kepergiannya tanggal 11 Desember 2004 lalu tidak membuat kenangan kita akan Kang Hari hilang begitu saja. Siapa yang bisa lupa akan tingkah lakunya yang terkesan cuek dan kepeduliannya terhadap musisi jalanan hingga akhirnya beliau mendirikan Depot Kreasi Seni Bandung atau DKSB yang berlokasi di Jalan Diponegoro Bandung untuk membina anak-anak jalanan maupun para pengamen. Tidak itu saja, karya Nanti kita tunjukkan aja ya tapi nanti saya nggak merasa merebut ya. Saya nggak merasa merebut. Persoalan dengan Anti yang kian tidak jelas itu tentu saja membingungkan Mastur dan Herda istrinya. Setelah menuntut untuk dinikahi dengan alasan yang tidak jelas, Anti tiba-tiba berniat menuntut Herda yang mengirimkan SMS tidak sedap karena menganggap Anti telah mengganggu keluarganya. Nggak pernah nih, saya nggak pernah ngelabrak yang namanya Anti ini, nggak pernah. Soalnya kenal apa sih, Bang Mastur juga nggak kenal, kita juga nggak kenal siapa yang dilabrak. Kita tahu namanya baru ini, sedangkan nomornya aja kita nggak tahu yang mana gitu, nomor handphone gitu. Kita bingung juga, nah, makanya bingung kalau ditanya begitu gitu. Mengenai hubungan Mastur dengan Anti Febianti, Herda mengaku tidak tahu menau. Susah juga, Bang Mastur juga. Udah kita tanyain jujur gini. Kalau emang nggak kenal, susah gitu. Orangnya jadi nggak tahu, dia gue bingung. Gitu. Apalagi ngambilin. Kita pengen biar diselesain masalah ini dah. Masalah ini apa? Yang Anti ini yang katanya hamil gitu. Kita pengennya ketemu muka sama Bang Mastur langsung gitu. Biar tahu semua. Sempat terganggukah kehidupan rumah tangga Mastur dan Herda dengan adanya persoalan ini? Ya, wanita mana ada sih yang mau diduain? Kan gak ada kan? Rencananya Senin besok, Mastur, Herda, dan Anti akan bertemu untuk membicarakan masalah ini. Di tahun 2005 ini, kiprah Mona Ratuliu di panggung hiburan semakin berkibar. Ibu dari satu anak ini menjadi salah satu ikon sebuah produk yang berasal dari negara Paman Sam. Menjadi seorang ibu tentu bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi Mona Ratuliu yang kini menyandang gelar ibu muda. Menikah di usia muda memang sudah keinginan Mona sejak dulu. Dengan harapan saat ia dan suaminya Indra Berasko memiliki anak, usia mereka belum terlalu tua. Di usianya yang ke-23, artis cantik yang dulu sempat membintangi beberapa sinetron ini sangat bahagia dengan kehadiran sang buah hati Davina. Sampai-sampai ia rela memutuskan untuk berhenti sejenak dari segala rutinitasnya selama hamil sampai sekarang Davina berusia 1 tahun 9 bulan. Mungkin ini juga yang membuat Mona dipercayakan menjadi ikon oleh sebuah produk elektronik alat rumah tangga buatan Amerika. Mungkin si produk itu juga melihat aku sebagai sosok ya ibu rumah tangga juga yang memang aku aktif di luar juga gitu walaupun agak mengurangi aktivitas lah dari benar-benar aku waktu masih belum punya anak gitu cuma aku ya tetap aktif juga. Bagi sebagian orang tua, khususnya seorang ibu, akan mencoba sebisa mungkin agar anaknya terhindar dari bahaya. Tidak terkecuali bahaya yang bisa timbul akibat alat rumah tangga yang bertenaga listrik. Untuk menghindari hal buruk yang mungkin bisa menimpa buah hatinya, Mona tidak tinggal diam saja dengan tetap mengawasi Davina. Katanya anak kecil itu kertas putih katanya. Jadi gimana bentuknya mereka tergantung siapa yang nulisin katanya gitu. Jadi memang dari awal emang udah aku udah aku warning gitu yang mana aja yang bahaya, udah aku bener-bener bedain yang ini yang boleh dipegang, yang ini yang enggak gitu ya. Jadi alhamdulillah dia juga nggak jahil mencet-mencet sembarangan. Karena sibuk mengurus anak di rumah, apa sudah lupa untuk kembali main sinetron? Ya sekarang aku bawain acara gitu ya, ya dalam rangka ingin gradasi kembali aktif gitu ya. Kalau bawain acara kan, waktu yang dipergunakan nggak sebanyak main sinetron gitu ya. Jadi dulu kan Davina kayak masih kecil banget dibawa susah, ditinggal juga akunya nggak tega.
Bagi pecinta musik techno, Kamis malam lalu boleh dibilang menjadi malam yang tidak akan terlupakan. Alasannya cuma satu, konser band asal Inggris Prodigy. Aksi Prodigy di Arena Pekan Raya Jakarta selama kurang lebih 1,5 jam itu berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Walau tiket tidak terjual habis, namun para penonton yang hampir keseluruhannya anak muda ini cukup puas dengan penampilan Prodigy yang membawakan 14 lagu hits mereka. Telat beberapa menit dari jam yang dijadwalkan tidak terlalu membuat penggemar kecewa. Sebut saja DJ Winky yang mengaku fans berat dengan band yang sempat booming di pertengahan tahun 90-an. Ia sudah sangat menanti-nantikan kehadiran Prodigy di Indonesia dan Winky juga menjadi opening act malam itu. Konser Prodigy, konser tergila tahun ini. Karena gue sukanya setengah mati sama Prodigy dari dulu, album pertama sampai album sebelum terakhir, karena yang terakhir belum beli. Tapi tahu lagu-lagu gue suka banget. Gayanya mereka, musiknya, soundnya beda banget. Kalau gue bilang tuh, gue baru saja menyaksikan sejarah gitu, karena satu band yang membuat mungkin suatu band pelopor kali ya dalam live performance kayak gini, tapi band electronic rock gitu, keren. Seru sih ya, makanya ini kayak pengalaman yang nggak pernah akan gue lupain, karena gue jadi pembuka band elektronik yang sangat gue sukain banget. Selain DJ Winky dan istrinya Kenes, saat usai pertunjukan, Kabar-Kabari juga menanyakan komentar beberapa artis mengenai konser Prodigy. Mungkin untuk para penggemarnya yang fanatik banget mungkin agak telat kali ya. Mungkin ini adalah show yang banyak ditunggu-tunggu. Tapi aku rasa kenapa telat juga, mungkin dia juga punya pertimbangan tersendiri gitu ya untuk bisa datang sini. Tapi however apapun, aku tetap acungin jempol buat show-nya malam ini. Keren banget. Dari segi produksi panggung dan segala macam, sound system, lighting, keren banget. Baru sekali nih lihat pertunjukan yang semuanya tertata rapi gitu. Semuanya ada Prodigy mau konser, gue langsung udah nggak mikir lagi, gue beli. Soalnya gue nungguin dari 5 tahun yang lalu. Dan menurut gue kekurangannya kurang lama, sayang. Saya masih mempunyai sebuah kabar menarik yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Pemirsa, mungkin Anda masih mengenang sosok pria yang satu ini. Dialah Hari Rusli. Kepergiannya tanggal 11 Desember 2004 lalu tidak membuat kenangan kita akan Kang Hari hilang begitu saja. Siapa yang bisa lupa akan tingkah lakunya yang terkesan cuek dan kepeduliannya terhadap musisi jalanan hingga akhirnya beliau mendirikan Depot Kreasi Seni Bandung atau DKSB yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Bandung untuk membina anak-anak jalanan maupun para pengamen. Tidak itu saja, karya-karya Kang Hari pun patut kita hargai. Untuk itu, bertepatan dengan 100 hari kepergian Kang Hari, diselenggarakan suatu acara bertemakan menghikmati 100 hari wafatnya Hari Rusli Sabtu malam lalu di Taman Ismail Marzuki. Yang istimewa di acara ini adalah penjualan buku karya Hari Rusli berjudul Kesaksian 1951-2004 sebanyak 99 buah dengan harga Rp2.500.000 per buku. Dalam acara itu juga dipamerkan sebuah lukisan tanpa gambar atau hanya kanvas kosong saja, lampu meja kerja yang tidak boleh padam, serta kasur di mana Kang Hari berbaring di rumah sakit. Ya memang ini sudah direncanakan dari awal bahwa 40 hari kita ngadain di Bandung, tapi 100 hari kita harus mencari dana dan eventnya apa, harus ada event. Nanti pada satu tahunnya nanti kita sudah menghasilkan sesuatu nanti di sana. Dari hasil keseluruhan penjualan buku tersebut akan disalurkan ke Hari Rusli Foundation dengan harapan bisa meneruskan pekerjaan mulia yang dilakukan Kang Hari semasa hidupnya. Setelah selesai dimakamkan itu saya mikir apa sih maksudnya, itu pasti ada sesuatu yang dalam artinya. Ternyata setelah saya bicara, ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan semua yang care terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Mas Hari itu, oh ya saya ngerti maksudnya. Berarti apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Hari itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah berlalu. Dan sudah begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda.
Kini saatnya saya Niken Okto beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa lagi di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.